Salam Plasma Jua-Jua. Hari ini kita memasuki kebaktian Pekan Doa yang ketiga. Dalam kebaktian ini, kita akan diajak merenungkan bagaimana tema kebaktian doa kita, yaitu tutus ras ertoto, bisa kita lakukan dan hayati dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Turang Prasnina yang dikasihi Tuhan, pada pekan doa hari pertama, tutus ras ertoto telah ditunjukkan oleh Rasul Paulus saat dia berdoa mengucap syukur kepada Allah atas iman Filemon yang setelah dibaptis tumbuh kuat, berakar, dan berbuah. Kita bisa baca Filemon bab 1 ayat 4-7. Buah itu adalah kasihnya kepada sesama jemaat di Kolose, yang dengan kerelaan hatinya Filemon menyediakan rumahnya untuk tempat berdoa bersama jemaat. Buah yang lain yang ditunjukkan dalam kasihnya adalah mengampuni Onesimus, budaknya, yang telah bersalah dan telah bertobat menjadi Kristen sebagai saudara seiman. Pada pekan doa hari kedua, tutus rasa ertoto juga diperlihatkan oleh Musa saat orang-orang Israel berperang melawan orang-orang Amalek. Buahnya adalah Tuhan menganugerahi kemenangan kepada orang-orang Israel. Keluaran bab 17 ayat 8-16. Turang Rasmina yang dikasihi Tuhan, hari ini dalam pekan doa ketiga, tutus ras ertoto juga ditunjukkan atau dilakukan oleh para rasul yang berkumpul di ruangan atas sebuah rumah kontrakan di Yerusalem. Mereka, para rasul dan beberapa perempuan, bertekun sehati di dalam doa, menantikan janji Kristus bahwa Bapa di surga akan memberi kuasa membaptis orang percaya kepada Kristus kalau Roh Kudus turun atas mereka, dan mereka pun akan menjadi saksinya. Kisah Rasul bab 1 ayat 7-8, ayat 14-16. Jadi, ketekunan dan kesehatian terutama dalam doa bersama kepada Tuhan merupakan arti tutus ras ertoto. Tekun dan sehati dalam berdoa merupakan tanda kesungguhan orang berdoa. Tulang Rasnina yang dikasihi Tuhan, doa sesungguhnya adalah getaran hati yang menyapa Allah, bisa dengan kata-kata atau juga tidak dengan kata-kata. Tapi yang terpenting dan utama adalah bahwa sapaan Allah itu harus meluap dari hati. Sebab hati merupakan tempat kita berjumpa dengan Allah. Doa tanpa hati tidak akan membawa kita bertemu dengan Allah. Sebab itu, Yesus pernah berkata dalam perumpamaan, "Kalau berdoa, masuklah dalam kamar, tutuplah pintu, dan masuklah di tempat yang tersembunyi, maka Bapamu di surga akan melihat yang tersembunyi." Matius bab 6 ayat 6. Maksudnya adalah hati. Sebab itu, dalam doa harus ada kerendahan hati. Ketinggian hati atau keangkuhan tidak akan menghadirkan Allah di dalam hati. Inilah kesungguhan berdoa. Kesungguhan berdoa atau tutus ras ertoto harus juga terlihat dalam ketekunan atau tak jemu-jemunya berdoa. Yesus pernah mengajar hal ini dalam perumpamaan seorang janda yang terus meminta tolong kepada hakim untuk membela perkaranya
meskipun berkali-kali ditolak. Karena tak jemu-jemunya janda itu memohon pertolongan, akhirnya permintaannya dikabulkan. Camkanlah, demikian kata Yesus mengartikan perumpamaan itu, apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan mengizinkan orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan apakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Lukas bab 18 ayat 1-7. Ketekunan berdoa yang ingin memiliki kesungguhan tutus rasa sertoto. Turun resninya. Sebentar lagi Roh Kudus akan turun di hari raya Pentakosta, sebagaimana para rasul menantikan dengan tekun berdoa. Oleh sebab itu, mari kita mohon kepada Tuhan kesungguhan hati kita untuk berdoa atau tutus rasa sertoto, agar Roh Kudus hadir di dalam hati kita dan membawa buah indah dalam hidup kita, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Galatia bab 5 ayat 22-23. Tuhan, bimbinglah kami agar kami sungguh-sungguh bisa berdoa. Tutus rasa sertoto, bujur ras majuah juah.